Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Sebab Tuhan kita ajaib dan luar biasa bagi kita. Dan masih dalam suasana tahun baru di tahun 2024, yang mengucapkan selamat tahun baru. Dan kita percaya biar di tahun yang baru ini kita lebih bersemangat, kita lebih bersukacita di dalam kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan yang selalu menyertai dan menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau mengangkat pujian kita. Kita tinggikan nama Yesus, kita katakan sujud dan terima kasih.
Tiada kasih seperti kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu agung, kasih-Mu mulia ya Bapa. Kasih-Mu menjangkau setiap kami manusia yang berdosa. Kasih-Mu mengubah hati yang keras menjadi lembut, Tuhan. Kasih-Mu mengubah, memperbaharui hati kami, pikiran kami, hidup kami. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur memiliki Engkau yang begitu mengasihi kami. Demikian juga ya Bapa, ajarkan kami dengan segenap hati kami untuk kami mengasihi Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi pertolongan. Bahkan Engkau Tuhan jadi sumber kehidupan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah di tahun ini, tahun 2024 ini, kita menjalani hidup ini dengan penuh syukur, sukacita, dan penuh semangat di dalam Tuhan. Untuk kita tetap terus kuat dalam menghadapi apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun tantangan yang kita hadapi. Kita percaya ada kasih, ada kuasa Tuhan yang ajaib, yang menolong hidup kita, yang menguatkan hidup kita. Hanya Dialah yang menjadi kekuatan, yang menjadi pertolongan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita angkat pujian ini dari reknya saja. Dengan segenap hati, katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
dalam kuasa kemenangan. Tuhan menyertai kami di sepanjang hidup kami ini. Hanya Yesuslah yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami menyerahkan seluruh para pelayan-Mu, pemain musik, pemimpin pujian, senior penari tamborin, juga hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu, dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan, semuanya diurapi oleh Tuhan. Dan saat ini hati kami terbuka menerima akan kebenaran-Mu, dan kami percaya Tuhan bertata di atas segala pujian penyembahan. Kami persembahkan hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami persembahkan korban persembahan persekutuan yang menjadi bagian milik Tuhan. Kami persembahkan ucapan syukur kami. Kami mempersembahkan seluruh yang kami bawa kepada Tuhan. Semuanya menerima berkat dan semuanya menerima sukacita. Dan kami percaya hidup kami adalah kekuatan kemenangan, sebab Yesus memberi kepada kami air kehidupan. Di dalam kuasa nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dan kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Ada sukacita terima Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Hari terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Agar buktiku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Terima tepuk tangan ke Tuhan. Yang kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur,
sekali lagi kita mau bersukacita dan mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan Yesus. Ku diberi kuasa. Haleluya. Mari kita bersukacita, kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Kita percaya kita telah diberikan kuasa bagi Tuhan. Kuasa dan Raja mulia, musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau beri saya hidup, berdiri dengan iman, dengan dalam Yesus Tuhan, yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini. Diberi kuasa dan Raja mulia, di bawah kakiku, pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau beri saya hidup, berdiri dengan iman, dengan dalam Yesus Tuhan, yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dialah Yesus Raja dan Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan berpuji kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita hingga sampai dengan saat hari ini. Terlebih kita telah diberikan sehat kekuatan sehingga kita boleh bersama-sama untuk kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saatnya ada ruang kesaksian. Jikalau ada dari Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksiannya, persilakan. Ya, kita tepuk tangan buat Tuhan. Ku
bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Kita bukan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami hingga sampai dengan hari ini ya Bapa. Yang boleh ada sampai dengan hari ini semua karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah menjaga, memelihara kami. Engkau selalu menguatkan kami, menopang kami dalam segala persoalan pergumulan yang kami hadapi dari hari ke hari. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu sebab kami ini manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Engkau Tuhan selalu menguatkan lewat firman-Mu. Dan biarlah oleh Roh yang kudus Engkau senantiasa menuntun dalam setiap langkah hidup kami Bapa, supaya kami berjalan tidak menurut kehendak kami, melainkan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang telah menyatakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segalanya. Demikian juga pada saat ini Tuhan, umat-Mu telah memberikan korban syukur. Demikian juga setiap orang atau barang siapa dari umat yang memberikan, mengembalikan apa yang milik Tuhan. Tuhan memberkati. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang memperhatikan kami, Tuhan yang selalu mempedulikan kami, Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Itu sebabnya kami akan terus tetap percaya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang selalu setia, yang menepati janjinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Apapun menjadi usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Engkau juga selalu menolong kehidupan umat-Mu di tempat ini. Apapun segala persoalan yang mereka hadapi, dan kami percaya Engkau selalu menguatkan umat-Mu di tempat ini. Dan biar setiap hari Tuhan, Roh-Mu yang selalu menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, serahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau ya Tuhan selalu menjadikan kehidupan kami hidup yang boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkitkan diri. Dapat kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh bertanam, boleh berakar, boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita.
Dengan segenap hati katakan pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga yang telah membuktikan kasih-Mu bagi kami, dan hidup kami bergantung hanya dalam kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami senantiasa bersyukur sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu bersama-sama dengan kami sehingga setiap langkah hidup kami, baik di tahun-tahun yang sudah kami lewati, terlebih di tahun-tahun yang kami sudah mulai masuki 2024 ini, bersama dengan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, Engkau menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu seperti pelangi sehabis hujan.
Oleh sebab itu Engkau limpahkan berkat-Mu bagi kami anak-anak-Mu, sebab kami bergantung dari apa yang telah Engkau berkati. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, dan jangan Kau izinkan ada kuasa lain mengganggu kami, terlebih dalam perjalanan hidup kami yang merancang yang tidak baik dalam bentuk apapun, yang merintangi sukacita kami di hadirat Tuhan. Kami enyahkan dan hancurkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Bila Allah Roh Kudus berkuasa sepenuhnya memenuhi seluruh kehidupan kami, membimbing dan memimpin perjalanan hidup kami, menyatakan hikmat dan pribadi Kristus dan Bapa, menyertai dan menyatakan kasih-Nya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami, inilah kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan nyatakanlah Tuhan hikmat, pengertian, dan kemampuan yang daripada-Mu untuk kami hidup di dalam Engkau. Kami bersyukur, kami buka hati kami dan sediakan tempat yang terbaik untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan itu sangat baik. Ya, kita sudah memasuki di minggu yang kedua hari ini, ya, kita bersyukur, di mana tanggal 14 Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dan dalam minggu ini kita membuka firman Tuhan bagi kita. Ya, kita ambil dari Injil Matius, ya, Injil Matius, ya. Pasal yang ketiga. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Injil Matius. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana Yesus diserahkan kepada Tuhan. Dan kita buka Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17. Berikut di sana Yesus dibaptis Yohanes. Di sini adalah Yohanes Pembaptis, ya. Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17. Kita baca ya bersama-sama ini, ya. Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17. Berikutnya Yesus dibaptis Yohanes. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus, kalau kita mempelajari tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu, ya, dari sejak dia dilahirkan di kandang domba di Bethlehem Efrata sampai dia berumur 12 tahun, Alkitab mencatat bahwa Yesus
ada dalam bimbingan dan didikan orang tuanya. Amin. Dan kedua orang tuanya adalah orang yang mengasihi Tuhan dari keturunan Daud, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka adalah orang yang taat akan segala hukum, akan segala ketetapan dan perintah Tuhan. Nah, itulah sebabnya sehingga Alkitab dengan jelas mencatat tentang Yesus. Dikatakan dari umur 8 hari, setelah 8 hari Yesus disunat dan diberi nama sesuai dengan nama yang diberikan malaikat. Jadi umur 8 hari dia untuk diberi nama. Jadi itu adalah sesuai dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan ketetapan hukum Tuhan. Itu Lukas pasal 2 ayat 21 itu. Di Lukas minggu kemarin sudah dijelaskan. Kemudian setelah dikatakan genap pentahiran menurut hukum Taurat, Yesus diserahkan kepada Tuhan, dibawa oleh kedua orang tuanya ke Yerusalem. Itu ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Kalau bagi anak laki-laki dalam Imamat 22 katakan bahwa setelah disunat umur 8 hari diberi nama, 30 hari adalah masa pentahiran. Jadi selama 30 hari, jadi kurang lebih 40 hari Yesus dibawa dari Bethlehem ke Yerusalem oleh orang tuanya. Kalau disunatkan bisa di Bethlehem saja diberi nama. Kemudian hari yang 40 umur Yesus dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi sesuai dengan hukum Taurat Musa. Jadi itu taat sekali kedua orang tuanya, melakukan itu dengan setia, Dan di sana juga mereka mempersembahkan persembahan yang juga sesuai dengan keberadaan mereka. Mereka adalah orang miskin, maka 2 ekor burung tekukur dikatakan minggu kemarin sudah saya sampaikan. Amin, saudara. Jadi Yesus diserahkan kepada Tuhan pada umur 40 hari, dibawa ke Yerusalem. Dari Bethlehem dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan kita ingat kemarin bagaimana Simeon menyambutnya dan bersukacita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang anak-anak kecil, memang firman Tuhan menjelaskan anak-anak tidak dibaptis tetapi diserahkan kepada Tuhan. Betul kita. Itu sebabnya sehingga waktu Yesus mulai pelayanan, ada banyak orang-orang tua membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Dan murid-murid memarahi mereka, tapi Yesus menegur, sebab anak-anak yang seperti itu dibawa kepada Tuhan, itulah mereka yang punya keselamatan. Amin, yang punya keselamatan daripada Tuhan. Sehingga Yesus memberkati mereka, menerima mereka, mengepakkan tangannya atas mereka, dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Itu sama. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih, dan kita lihat firman Tuhan, sampai berumur 12 tahun Yesus, kedua orang tuanya itu setia, membawa dia beribadah kepada Tuhan. Dan juga dikatakan di hari raya Paskah setiap tahun mereka harus pergi dari Nazaret ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi di Nazaret kita tahu ada rumah ibadah di sana dengan setia kedua orang tuanya. Walaupun mereka dari keluarga miskin, tapi dengan setia
membawa anaknya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan setiap tahun di hari raya Paskah mereka harus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Amin. Dari Nazaret ke Yerusalem perjalanan jauh, ya, 150 km kurang lebih. Jadi 3 hari perjalanan, tapi mereka harus pergi ke sana setiap tahunnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, haleluya. Dan itu yang telah dilakukan, ya, oleh orang tua Yesus, ya, membuktikan bagaimana mereka setia kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh mereka itu menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua Kristen, ya, dalam hal memimpin dan mendidik anak-anak, ya, atau keluarga untuk hidup dalam kebenaran didikan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi itu dikatakan walaupun mereka orang miskin, tetapi mereka tidak pernah lalai. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita. Memang dalam Alkitab katakan bagi orang Israel, bagi orang umat pilihan Tuhan, dimanapun mereka berada. Amin. Dan Musa katakan dalam kitab Ulangan, ya, ketahuilah dan imanilah, yakinkanlah dan perkatakanlah bahwa Allah yang kita sembah Allah yang Esa. Dan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap, ya, kekuatan, dengan segenap, ya, pengharapan, dengan segenap iman. Amin, saudara. Jadi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan harus mengasihi Tuhan. Dan hal itu ditanamkan dalam setiap pribadi orang-orang percaya. Amin, saudara. Dan itu harus dia perkatakan dan harus dia lakukan bersama-sama dengan anak-anaknya, dengan seisi keluarganya. Alkitab berkata, baik waktu engkau duduk, baik waktu engkau berbaring, baik waktu engkau berjalan. Dan itu harus diutarakan, dan itu harus diajarkan, dan itu harus dilakukan di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan anak-anakmu setiap hari. Amin, saudara. Setiap hari. Nah, ini kewajiban. Sebab firman Tuhan katakan, ya, didiklah anak-anakmu dalam didikan Tuhan. Jadi ini kewajiban. Ini hal yang harus kita lakukan. Dan kita tahu bahwa keluarga Yusuf atau orang tuanya Yesus ini, saudara, selain mereka punya anak Yesus sebagai anak sulung mereka, mereka juga mempunyai beberapa anak, ya, beberapa anak, 4 anak laki-laki, tidak salah 2 anak perempuan. Jadi 6 anak, ada 7 anak ini. Walaupun dalam keadaan yang sederhana sekali, tetapi mereka ini taat dan setia, taat dan setia. Amin, saudara. Untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan di dalam firman Tuhan. Amin. Dan ini menjadi contoh atau teladan bagi setiap orang percaya, bagi setiap kehidupan kita. Tetapi Alkitab juga menjelaskan dari sejak, ya, peristiwa pengalaman Yesus di rumah Allah di Yerusalem. Waktu itu Yesus berumur 12 tahun sampai Yesus dibaptis, pembacanya kita baca ini. Di mana Yesus dibaptis waktu umurnya 30 tahun. Jadi dari umur 12 tahun peristiwa di rumah Allah di Yerusalem, di situ kan ada peristiwa bagaimana Yesus menyatakan hikmatnya kepada pemimpin-pemimpin agama, ya, kepada pemimpin-pemimpin agama. Dan orang-orang heran melihat pengetahuannya, mendengar hikmatnya. Dan apa saja yang telah dia utarakan kepada mereka. Mereka heran. Sampai umur 30 tahun, Alkitab tidak mencatat
Jadi dari umur 12 tahun sampai 30 tahun tidak ada penjelasan yang dicatat oleh Alkitab tentang ya Yesus dan keluarganya. Tidak dicatat dalam Alkitab. Sehingga baru muncul yang kita baca ini, Yesus, ya berita tentang Yesus, dia sudah umur 30 tahun. Jadi kurang lebih 18 tahun kalau kita lihat. Ya, tidak ada catatan tentang Yesus dan keluarganya dalam Injil ini. Tidak ada berita, tidak ada catatan dalam Injil. Amin, saudara. Dari sejak Yesus umur 12 tahun di rumah Allah di Yerusalem sampai Yesus dari Nazaret dia pergi ke Yordan. Ya, dari Galilea dia pergi ke Yordan untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Jadi kurang lebih 18 tahun. Ini ditanyakan, sering orang bertanya, apa yang telah terjadi pada keluarga Yesus ini? Nah, saudara-saudara kekasih, dan kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Pada waktu itu Yusuf meninggal. Ya. Dan Yesus sebagai anak sulung, dia punya 6 adik. Anak-anak mereka ada 6, sehingga 4 laki-laki 2 perempuan. Dan Yesus ya yang menjadi tulang punggung dalam keluarga itu, yang mengambil alih tanggung jawab ayahnya yang meninggal. Jadi itu sebagai manusia tidak dicatat di dalam Injil. Amin, saudara. Tetapi kesibukan dalam pekerjaan dia membangun keluarganya, bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan. Tetapi Yesus tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Pada umur 30 tahun batas kedewasaan dapat mengambil keputusan sendiri. Yesus harus pergi ke Sungai Yordan untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis di sini. Sebab di Sungai Yordan di sana Yohanes sedang membaptis, orang-orang datang kepadanya. Amin. Sebab Yohanes Pembaptis kalau kita ingat ya, dia adalah nabi terakhir dari kitab Perjanjian Lama. Nabi terakhir dari kitab Perjanjian Lama. Dan Alkitab juga berkata Yohanes Pembaptis ini adalah nabi terbesar. Yesus katakan tidak ada seorang nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dari semua yang dilahirkan oleh perempuan, baik itu Nabi Musa, Yohanes Pembaptis lebih besar. Baik dari Nabi Elia, Yohanes Pembaptis ini adalah nabi yang terbesar. Tidak ada nabi yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Amin, saudara. Kenapa? Yesus katakan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah nabi terbesar dari semua nabi yang pernah dilahirkan sebagai anak manusia, dilahirkan oleh perempuan. Karena Yohanes Pembaptis ini, saudara, sejak dari kandungan, sejak dia dikandung oleh ibunya, Alkitab mencatat dia sudah penuh oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Dia sudah penuh oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi yang banyak mengerti dan banyak tahu tentang Mesias, tentang Yesus. Amin, saudara. Dia adalah seorang nabi yang banyak mengenal Yesus. Sebab dia sudah penuh Roh Kudus. Sedangkan Yesus kan dikandung dari Roh Kudus. Dia dari Allah. Allah itu Roh yang menaungi. Dan Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Pembaptis Roh Kudus. Nah, itu sebabnya waktu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dalam pembacaan kita di sini, ya, ayat 13 sampai ayat 14 itu. Dan datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Ya, Yohanes mencegah dia. Kenapa Yohanes mencegah dia? Karena Yohanes mengenal Yesus itu. Karena Yohanes tahu dia adalah
domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah pembaptis Roh Kudus. Itu sebabnya Yohanes kan dalam pasal 3 ayat yang ke-11 sebelumnya itu, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia yang datang kemudian daripadaku, yaitu Yesus, dia pembaptis Roh Kudus, yang akan membaptis kamu dengan kudus dan dengan api. Amin saudara, yang akan membaptis dengan kudus. Jadi ini saudara, kita pengajaran kita, kalau tidak ada seorang manusia yang dapat memberi kepenuhan Roh Kudus kepada orang lain. Kalau ada orang ngajarkan roh ikuti saya, nah itu tidak benar. Hanya Yesus. Amin saudara, hanya Yesus Kristus. Amin saudara. Dan Yohanes pembaptis ini tahu itu. Amin. Bahwa Yesus itu, coba kita perhatikan apa yang Yohanes katakan tentang Yesus. Injil Yohanes, ya Injil Yohanes. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 dikatakan seperti ini ya, firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Itu dia datang itu. Dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kepadamu, daripadaku, ya. Ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Amin saudara. Di sini kita melihat Yohanes katakan, dia tunjuk kepada Yesus waktu Yesus datang kepadanya itu. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus itu menghapus dosa dunia. Dan Yohanes katakan bahwa dia sebenarnya sudah ada sebelum aku. Dia sudah ada sebelum aku. Ya memang Yesus ya ada sebelum segala sesuatu. Sebab dia adalah Allah, dia bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Amin saudara. Dan Yohanes katakan, untuk itulah aku membaptis supaya dia dinyatakan. Jadi Yohanes membaptis orang bertobat itu supaya Yesus Kristus dinyatakan bagi Israel. Amin. Untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Yesus. Umat yang layak yang berkenan bagi Yesus. Amin saudara. Nah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan Yohanes dikatakan kenapa dia lebih besar dari segala nabi yang pernah dilahirkan. Haleluya. Karena Yohanes ini saudara-saudara dipakai oleh Tuhan untuk orang jahat berbalik, untuk orang bertobat. Dan saya selalu katakan dalam kehidupan kita, mujizat yang terbesar dalam kehidupan anak manusia, kehidupan kita adalah tatkala kita bertobat dan dibaptis. Amin. Baptisan itu adalah mujizat yang terbesar di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Sebab disitulah kita menerima hidup dalam kemuliaan Allah. Disitulah kita menerima hidup baru, sehingga kita betul-betul menjadi umat Allah. Amin saudara, menjadi umat Allah. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, itulah sebabnya sehingga Yohanes pembaptis mencegah Yesus dan berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Ya, dan engkau yang datang kepadaku, artinya kenapa engkau yang minta padaku dibaptis olehku.
Sebenarnya akulah yang engkau harus baptis. Tetapi Yesus menjawab katanya dalam ayat 15 itu. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Amin. Jadi setelah Yesus memberi penjelasan kepada Yohanes bahwa sepatutnya kita harus menggenapi kehendak Allah, baptisan yang menurut kehendak Allah. Amin, saudara, itu adalah kehendak Allah. Sehingga itu sebabnya Yohanes pun membaptis Yesus. Amin, membaptis Yesus. Apa yang terjadi waktu Yesus, setelah Yesus dibaptis? Di sini kita melihat dalam firman Tuhan apa yang terjadi. Ayat 16-17, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi kita melihat bahwa setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari air, langit terbuka. Amin, saudara. Langit terbuka. Yesus juga dalam pengajarannya seperti ini. Tatkala seorang berdosa itu bertobat dan dibaptis, maka terjadi sukacita besar di surga. Amin, saudara. Ada berlaksana malaikat bersorak-sorai di surga. Kenapa? Karena satu orang berdosa bertobat dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Amin, saudara. Nama yang dibaptis itu tercatat di surga. Memang secara administrasi kan kita catat di dalam buku catatan keluarga jemaat. Amin, saudara. Dia termasuk kalau dia mau dilayani. Tetapi Alkitab berkata lagi terbuka, ada sukacita besar di surga, ada nama yang tercatat di sana dalam kitab kehidupan. Itu mujizat besar, saudara. Itu sebabnya waktu murid-murid Yesus kan pulang melayani setelah diutus Yesus, mereka bergembira dalam sukacita besar. Kenapa mereka bergembira? Mereka katakan orang sakit sembuh, orang yang saudara, berbagai macam penyakit disembuhkan, orang buta, orang lumpuh disembuhkan, setan-setan lari. Yesus katakan apa? Jangan kamu bersukacita karena hal itu, tetapi bersukacitalah kamu karena namamu tercatat di surga. Amin, saudara. Itu sukacita yang besar. Sukacita yang besar. Yang kedua, selain namanya pintu surga terbuka, maka Roh turun. Roh Allah dalam bentuk burung merpati turun dari surga dan hinggap di atasnya. Padahal Yesus kan dia adalah pembaptis Roh, dia adalah dari Roh. Tetapi ada lagi Roh yang turun ke atasnya. Kita juga melihat pengalaman orang-orang yang dibaptis yang dengan sungguh-sungguh. Sebab Yesus sendiri berkata, seperti Yohanes katakan, aku membaptis dengan setiap tanda pertobatan, tetapi kamu akan menerima baptisan yang dari Yesus itu baptisan. Dan kalau kita belum terima, Yesus katakan, kamu sudah dibaptis oleh Yohanes, tapi kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Sebab janji Bapa katakan engkau akan menerima baptisan Roh Kudus. Mintalah kepada Bapa dan Ia berikan janji itu. Amin, saudara. Dan itu memang terjadi. Haleluya. Itu sebabnya saya selalu berkata di dalam kesaksian-kesaksian yang kita alami, kalau dibaptis ada sukacita yang besar, ada perubahan, ada pembaharuan
yang daripada Allah. Ya, ada perbaikan-perbaikan daripada Tuhan. Ayat 17, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Padahal malaikat sudah katakan ya pada sebelum Yesus dilahirkan, dikandung ibunya Maria, bahwa anak yang ada dalam kandungan itu kudus, itu sebabnya dia disebut anak Allah. Amin, anak Allah yang kudus. Haleluya. Tetapi saudara-saudara kekasih, setelah dibaptis, peneguhan dan pernyataan diperkuat oleh Bapa di surga, ya, bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Peneguhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Tatkala kita bertobat dan memberi diri kita dibaptis, saya percaya saudara, pernyataan yang sama yang Bapa utamakan. So, tatkala kita menerima Yesus dalam pertobatan, Alkitab berkata kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, menjadi anak-anak Allah. Amin. Itu dalam pekerjaan Allah, itu dalam dinyatakan oleh Allah. Haleluya. Sebab tatkala roh yang dari Allah itu turun ke atas kita dan memimpin kita, Alkitab berkata, orang yang dipimpin oleh roh Allah itulah anak-anak Allah. Itulah anak-anak Allah. Di sana kata Yesus menerima Roh Kudus. Padahal dia adalah roh itu sendiri. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jadi keputusan untuk menerima baptisan yang sesuai menurut kehendak Allah bagi orang-orang percaya adalah merupakan suatu mujizat terbesar ya dalam perjalanan hidup untuk kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Amin, saudara. Untuk kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya, seperti yang Yesus katakan. Ya, kenapa itu? Karena baptisan adalah, ya, kalau di dalam kamus Alkitab adalah upacara keagamaan yang memakai sarana air. Seperti itu berasal dari katakan baptiso, yang artinya diselamkan. Artinya masuk semua ke dalam air. Makanya setelah Yesus dibaptis dikatakan dia segera keluar dari air. Amin, saudara, keluar dari air. Nah, kalau kita ajarkan tidak sesuai seturut dengan apa yang Yesus nyatakan, apa yang Tuhan kehendaki, saudara kekasih, ya, bagaimana itu? Sehingga kita tidak mengalami apa-apa di dalam pengalaman baptisan itu sendiri, karena tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, kehendak Allah. Ya. Jadi baptisan adalah upacara keagamaan sebagai tanda bagi orang percaya bertobat. Tanda orang percaya bertobat. Ya, seperti Yesus umur 30 tahun. Untuk menerima pengampunan dosa, itu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga berkenan seterusnya menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Matius pasal 3 ayat 11 itu kan katakan seperti ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatanmu. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Haleluya.
ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah jadi itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin, saudara. Jadi tanda pertobatan untuk pengampunan dosa yang menggunakan serana air, jadi diselamkan dalam air, atau di air itu gambaran penyucian, dibersihkan, disucikan, ya, dari segala dosa, dari segala rancangan dosa, kutuk dosa, ya. Sebab ya secara iman baptisan itu adalah peristiwa kematian dosa dengan segala rancangannya. Jadi baptisan itu adalah peristiwa kematian dosa dengan segala rancangannya oleh iman pada kematian Yesus di salib, yang dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, kata Alkitab, supaya kita sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang, dan terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin, saudara. Artinya kita menjadi serupa dengan Kristus itu sendiri, dengan Yesus. Jadi baptisan itu adalah ya upacara kematian dosa, tubuh dosa kita, ya, dengan segala rancangannya. Dosa kan punya rancangannya membuat penyakit, rancangannya membuat sengsara, rancangannya membuat engkau gelisah dan tidak ada damai sejahtera. Dan yang dimatikan itu adalah dosa dengan segala rancangannya. Amin, saudara. Saya melihat ada banyak pengalaman orang-orang yang dibaptis. Saya dalam pelayanan banyak melihat bagaimana pekerjaan Tuhan ini. Ada banyak juga teman-teman berkata, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita beriman firman Tuhan yang sudah menjelaskan kepada kita. Firman Tuhan yang adalah pekerjaan Yesus Kristus itu sendiri, ya, bagi kehidupan kita dalam kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Ada banyak yang Tuhan sudah lakukan. Contoh dulu kan, ya banyak juga, termasuk Indonanti dulu itu, yang jenap-jenap mau mati, lunas piringan Bapak Adis juga. Pagi-pagi saya suruh ngantar ke sini sebab masih lemas. Kubilang sama keluarganya, matikan saja puasa penyakit itu dan hidup baru dalam Tuhan. Akhirnya kita bawa ke sungai. Ya, pada saat itu ada saudara saya, Bapak Selong, yang waktu pagi-pagi dia datang juga, dia perhatikan telah dia dibaptis, dia kuat, dia langsung sehat. Amin. Itu sebabnya sehingga waktu itu juga Bapak Selong ipar saya itu langsung dia turun baptis sama Kianing. Padahal dia itu menentang, seringkali menentang, mengejek, bahkan dia katakan, kamu tinggi emang akib rumah ikal, usir ya Pak. Makanya dulu waktu itu kan saya baptis tidak dia tahu di tengah jalan tengkiling di sana, jadi jauh. Saya katakan jangan dikasih tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, melihat itu dan banyak
juga termasuk orang tuanya Taminya Selok itu juga yang tokoh keharingan dari Palangkaraya, yang seluruh anak-anaknya katakan dari Palangkaraya, Ela Aika mengiriskan berdoa Aika. Tapi saya terus terang saja, waktu itu saya berpuasa sampai 3 hari, tidak ada perubahan. Bahkan saya lihat dia hampir, dia sebab tidak bisa makan lagi, duduk saya juga tidak bisa. Jadi akhirnya datang mereka jemput dia dari Palangkaraya pakai mobil ke sini keluarganya. Saya katakan kepada orang tua itu, saya sudah berusaha berdoa, tetapi ya ini makin parah. Silahkan sekarang mau pulang, ya. Tapi aku mau tanya, apa sebenarnya yang kau kehendaki? Narai kehendakmu setuju aku. Dia aku dikelatih hendak Mbak Yesus. Nah Yesus iya, aku hendak percaya dengan Yesus. Nah, didengarkan oleh anak-anaknya itu. Nah, saya katakan sama mereka sekarang mungkin dengar ini bukan kehendak saya. Nah, kalau kau ikut Yesus, saya katakan kamu harus lepaskan kepercayaan hiduplah roh. Sebab dia punya roh saudara untuk dia tukang turun sengiang wanita. Tukang turun sengiang. Nah, jadi dilepaskan semua ya roh-roh itu berapa puluh, hampir 20 lebih. Jadi nama-namanya dia sebutkan dalam kita doakan. Setelah itu saya suruh ya, bukan saya suruh, saya langsung angkat saja dia. Sebab ringan saja ya. Umur sudah 80 berapa, 84 tahun dan sudah hampir mati, kurus kering. Ya, sudah berbulan-bulan tidak makan. Saya angkat ke sungai sana dibaptis. Dan setelah dibaptis saya pikir ya, waktu di dalam air pikir saya mengutus itu binatang. Lemas sekali. Saya pikir sudah mati. Tapi saya angkat pelan-pelan, saya keluar dari air, saya bawa dia. Langsung saya dudukkan. Waktu dia duduk, saudara-saudara, dia langsung berteriak, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Yesus. Padahal siapa yang ngajar dia seperti itu? Saya percaya itu roh Allah yang bekerja pada dia. Karena dia dibaptis menurut kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Ya kalau kita pikirkan orang yang tua seperti itu, musiknya pakai serta. Tapi justru kuat. Nah, sejak saat itu dia selesai itu dia makan, dia kuat, dia sehat. Akhirnya saudara, keluarganya katakan dia bukan lagi tapiringu, tapi tapi siput. Amin saudara. Sebab tubuhnya sudah besar. Asal ada jumpang camping. Dia berubah yang tadinya tukang turun sengiang, tetapi dia menjadi pendoa. Nah karena doanya saya banyak juga membaptis anak cucunya di apa itu Danau Sehat ya di Palangkaraya, di seberang Palangkaraya danau di ya di Pelabuhan kan ada di atasnya danau pas jembatan itu ada busung di situ pasir. Nah, di situ banyak juga saya baptis dari keluarganya. Amin saudara. Jadi hasil dari doa dia berdoa, dia bersaksi kepada mereka. Jadi dia dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Dan anaknya yang dibilang juga sudah dibaptis, tinggal menantunya. Sampai nangis-nangis dia menantunya. Kenapa kamu tetap bertahan? Padahal dulu aku yang telah jadi pemimpin kalian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada perubahan, ada pembaharuan, ada sesuatu yang luar biasa. Sebab apa? Sebab tadi dikatakan bahwa itulah kematian dosa dan segala rancangannya. Rancangannya baik dalam berupa penyakit, baik dalam ikatan, baik dalam bentuk apa saja yang membuat dia gelisah, yang membuat dia sengsara. Dan dia mendapat hidup yang baru. Hidup baru ini dalam kemuliaan Allah, dalam kemuliaan Allah, dalam kuasa Bapa, sama seperti Yesus bangkit. Amin saudara, dari antara orang mati. Amin. Dan ini juga pengalaman mereka juga tanya kemarin orang yang gila, padahal dia sudah jadi pelayan Tuhan. Lalu setelah dibaptis dia diperbaharui lagi oleh Tuhan. Amin saudara.
Sebab itu adalah mujizat. Mujizat yang Tuhan lakukan memperbaharui kehidupan kita, supaya kehidupan kita terus menerus diperbaharui ya di dalam Tuhan. Amin. Dalam kuasa Allah, dalam kemuliaan Bapa. Haleluya. Dengan syarat kita harus betul-betul hidup memuliakan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Biarlah Dia yang menjadi pemimpin hidup dan menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dan kalau tidak demikian, saudara, roh berduka di dalam kita. Allah berduka. Kalau Allah didukakan, saudara, akhirnya saudara, apa yang terjadi? Saudara akan mengalami banyak persoalan, sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini bukan semakin ringan, tapi roh-roh yang bekerja semakin kuat. Itu sebabnya Alkitab berkata, hendaklah kamu kuat dan kuat di dalam kuat kuasa Allah, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Supaya apa? Supaya kita dapat bertindak, menghadapi dan melawan dan menang, menghadapi segala pekerjaan kuasa kegelapan itu. Dan ini yang kita alami tatkala kita hidup di dalam kemuliaan Allah itu. Amin, saudara. Amin. Dan ini terjadi tatkala kita hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan itu. Dan banyak yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekira inilah yang terjadi sehingga Yesus setelah Dia dibaptis, padahal tidak perlu sebenarnya, karena Dia Tuhan, karena Dia Allah, karena Dia anak Allah. Tetapi kita melihat firman Tuhan dengan jelas berkata, langit terbuka, roh turun, seperti burung merpati hinggap lagi ke atasnya. Padahal Dia pembaptis roh, ditambah lagi dan dinyatakan lagi oleh Bapa, suara Bapa yang di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin, saudara. Dan dalam kekuatan kuasa roh yang di dalam Dia, sehingga Yesus menghadapi banyak pelayanan, banyak pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya, pekerjaan-pekerjaan, dan itu Dia sangat lakukan. Amin, saudara. Dia berpuasa sehingga 40 hari 40 malam Dia mampu lakukan, bukan karena Dia, tetapi karena kekuatan kehidupan roh yang ada di dalam Dia. Dia menghadapi banyak tantangan, banyak pencobaan, tetapi Dia selalu berkenan. Amin. Demikian juga kehidupan kita sama. Itu sebabnya penting ini. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kita berdiri, kita bersyukur. Haleluya. Dia sangat baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita. Jadi kita melihat bagaimana Yesus sejak umur dari kelahirannya sampai 12 tahun, Dia dalam tuntunan didikan dari orang tua, dalam melakukan segala ketetapan sesuai dengan ketetapan dan firman Tuhan. Dan setelah itu kita melihat bagaimana Yesus juga menyatakan tanggung jawabnya dalam keluarga, sebab Dia menjadi tulang punggung dalam keluarga. Tetapi misi dari surga harus dilakukan. Kemudian ketika ke-30 Dia harus dibaptis oleh Yesus. Dan Dia menerima bagaimana kehidupan di dalam kemuliaan Bapa, kehidupan dalam kuasa, dan Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan. Demikian juga hendaknya dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menjadi umat Tuhan, kalau kita ada dalam kebenaran Tuhan, sepercaya Allah melakukan perkara ajaib. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemudahan, oleh karena kemudahan Tuhan Tuhan sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku banggakan tanganku selamanya. Kau ajaib, ku sembah Kau Tuhan, ku banggakan wajahmu selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku banggakan tanganmu selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku banggakan wajahmu selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Glory Yesus, glory Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur Yesus, ya Yesus, ya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, tatkala kita hidup melakukan seturut dengan apa yang menjadi ketetapan kehendak Allah, saudara akan melihat pekerjaan Tuhan. Saudara akan menikmati bagaimana kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dia melepaskan kita dari segala macam cara hidup dosa dan segala rancangannya. Dan Dia menciptakan kita menjadi baru. Dan terus-menerus diperbaharui di dalam kekuatan kuasa Allah. Di dalam pekerjaan Allah yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan. Dalam engkau menghadapi dan mengarungi kehidupan di dunia ini. Tetapi Tuhan membentuk kita dari segala hal. Sehingga kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kemenangannya. Tuhan menyatakan pekerjaannya. Dan Tuhan menyatakan penyempurnaannya. Sehingga kita menjadi serupa seperti gambar halimnya. Menjadi sama seperti Dia. Waktu kecil kita dididik oleh orang tua. Tapi waktu dewasa kita diperbaharui oleh kemuliaan Tuhan. Dan terus-menerus diperbaharui. Karena kita hidup menurut kehendak Bapa. Inilah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Yesus. Itulah juga menjadi kehidupan di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus. Sehingga kita menjadi serupa. Kita diciptakan di dalam Dia. Dan dipermuliakan juga di dalam Dia. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi hari-hari ini. Tetapi yang aku tahu, Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Ia senantiasa menjamah kita, memperbaharui kita. Dan Ia tidak berubah, Ia tetap sama. Nikmatilah jamahannya. Mungkin ada di antara kita membutuhkan pergumulan, saudara kita.
Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia siap menjawab kita. Dia jawab segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku Yesus jamah menjadi baru. Dia jamah senang, dia jamah senang dan di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah dan Yesus jamah menjadi baru. Yesus jamah menjadi baru. Haleluya, haleluya. Kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami, Engkau tidak berubah Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Roh-Mu ada bagi kami, menjamah kami Yesus, memperbaharui hidup kami, memberikan kemenangan bagi kami. Sehingga kami terus-menerus berbaharui sampai kepada kesempurnaannya oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakanlah jamahan-Mu, nyatakanlah berkat-Mu bagi anak-anak ini. Sebab pembaharuan hidup kami datang daripada Yesus. Engkaulah kehidupan kami. Kau telah memberikan Tuhan contoh dan teladan dalam hidup ini. Bagaimana kami hidup dalam kemuliaan Tuhan yang terus-menerus berbaharui. Dalam nama Yesus Engkau jamah, dalam nama Yesus Engkau nyatakan jamahan-Mu, dalam nama Yesus Engkau nyatakan pertolongan-Mu, pekerjaan-Mu, Engkau menyatakan pembaharuan-Mu dalam nama Yesus. Engkau menyatakan berkat-berkat-Mu dan pertolongan-Mu ajaib dalam nama Yesus. Sebab Engkau Bapa yang sesungguhnya, Engkau Bapa itu. Dia berkata kepada kehidupan kami orang-orang percaya, inilah anak-anak yang Kau kasihi. Dan Kau memberkati anak-anak-Mu ini, dan Kau menyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Engkau menyatakan berkat-Mu dalam nama Yesus. Engkau menyatakan pertolongan dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Engkau membuktikan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kuasa nama Yesus dan karya penyelamatan Yesus menjadi jaminan kami yang dinyatakan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pernyataan kasih Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat segala pernyataan firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau Bapa yang baik, inilah kehidupan kami, dan di dalam kasih karunia ada dalam kemuliaan-Mu Bapa. Sebab itu jangan Engkau biarkan ada kuasa lain mengganggu kami. Engkau perbaharui kami semua, dan semua kami ada dalam jamaah Tuhan. Semua yang sakit disembuhkan Tuhan, semua yang lemah diberi kekuatan baru oleh Tuhan, semua yang susah dihiburkan.
Dan semua yang tidak punya pengharapan diberi kepastian. Sebab di dalam kuasa Allah semua itu bekerja dan dikerjakan oleh Allah yang berkuasa atas surga dan atas bumi ini. Baik untuk hari ini dan untuk selama-lamanya. Hidup kami ada dalam kasih-Mu, ada dalam berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Sebab itu dalam kuasa nama Yesus dan kuasa kasih Yesus, sekarang kami hidup dalam tahun 2024 dan sekarang Kau menjamah kami, memperbaharui dan melepaskan kami dari segala yang bukan dari rancangan Tuhan. Dalam bentuk apapun itu, entah itu kelemahan, entah itu penyakit, entah itu roh-roh yang merancang celaka, dalam bentuk apa saja, Engkau sudah hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan memperbaharui kehidupan kami. Tuhan memperbaharui pribadi demi pribadi. Tuhan memperbaharui rumah tangga demi rumah tangga dan keluarga. Tuhan memperbaharui setiap
apa yang menjadi pekerjaan kami, mata usaha kami, baik kami sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai peternak, sebagai pegawai negeri sipil, pensiunan, para pengusaha, buruh upahan, semua ada dalam berkat Tuhan, semua dalam pembaharuan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau memberkati Tuhan. Juga di tahun ini juga di bulan depan kami juga masuk dalam pesta demokrasi. Dan sekarang Tuhan dalam keadaan seringkali dikatakan keadaan memanas, tetapi kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini dan memberi kerukunan dan memberi pemimpin yang telah sesuai dengan rencana kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Baik pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, ya Tuhan sebagai legislatif, baik pemimpin pusat, presiden, wakil presiden, baik sebagai ya Tuhan DPR, DPRD, DPR pusat, utusan daerah, dan semua ada dalam berkat Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memberikan roh keamanan dan damai sejahtera. Demikianlah seluruh kehidupan kami anak-anakmu ini. Engkau menuntun kami dan memberkati kami dalam segala hal, dan Engkau memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera. Engkau juga yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam segala pekerjaan mata usaha, dalam setiap kehidupan, bahkan dari permohonan darah-Mu, sebab Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih Tuhan,